Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para jamaah, alhamdulillah. Tidak terasa ya, kalau kemarin-marin kita masih anak-anak, sekarang kita udah punya anak. Kalau kemarin-marin kita masih punya orang tua, sekarang kita udah jadi orang tua. Ngomong-ngomong soal orang tua, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Thoriqit Ta'allum dikatakan orang tua kita golongannya ada 3. Yang pertama yaitu orang tua yang melahirkan kita sendiri, emak kita sendiri, bapak kita sendiri. Golongan yang kedua yaitu orang yang menikahkan kita. Siapa? Cek orang Sunda teh mitoha. Kalau kata orang Betawi mah mertua. Itu juga termasuk orang tua kita. Nah yang ketiga yaitu orang yang ngajarin kita, guru kita, terutama guru ngaji kita. Kepada ketiga-tiganya kita harus bersikap sama, berbakti, jangan sampai durhaka. Ini kadang-kadang kita beda-beda. Giliran emaknya sendiri datang seneng banget, cakep. Tapi giliran mertua datang, bang, no bang. Kagak boleh tuh begitu, itu namanya durhaka. Coba lihat Neng. Ya Allah, Umi, itu Bu Asih yang rumahnya di ujung gang. Kalau bisa suruh masuk aja Neng, suruh masuk Nak. Ibu Asih? Ya Allah Ibu, ayo masuk Ibu. Enggak usah, baju saya kotor. Enggak apa-apa Ibu, yuk masuk yuk. Aisyah antar, yuk. Masuk aja Bu, Neng. Ayo masuk sayang. Ya Umi. Terima kasih. Iya Ibu. Gimana ibu-ibu bisa kita lanjutkan ya? Kalau tadi sudah Umi sampaikan bahwasanya kita harus berbuat baik. Gak boleh durhaka kepada orang tua, ya kan? Kalau kita berbuat baik kepada orang tua juga Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Sebab Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak satu orang pun kata Allah yang diberi rizki berupa harta. Kemudian dengan hartanya dia berbuat baik kepada orang tuanya. Maka orang itu kata Rasulullah di dalam surga nanti bareng bersamaku. Alhamdulillah. Ibu-ibu ada pertanyaan kagak nih? Saya Umi. Iya. Silakan Bunda. Umi, bagaimana kalau ada seorang anak yang dia mau menikah, tapi dia tidak suka kalau ibunya datang di pernikahannya, Umi? Hukumnya seperti apa, Umi? Ya Allah, subhanallah, itu ya kagak boleh begitu Bu. Itu kan namanya durhaka sama orang tua, kagak ngakuin orang tuanya sendiri. Saya ya Allah. Bu Asih, memangnya ada apa Bu? Sampai Ibu bertanya seperti itu. Hendra itu mau menikah, Nak. Tapi dia tidak suka dengan keadaan saya. Dia akhirnya menyewa seorang ibu untuk menggantikan saya sebagai ibunya di pernikahannya. Maaf Ibu, bagaimana ceritanya? Bisa sampai nyewa orang untuk menggantikan Ibu? Jadi aku udah gak sabar deh mau lihat baju pengantin aku. Gue juga gak sabar. Ajeng awas! gimana sih? Ya Allah, maaf Neng. Punya mata gak sih? Maaf. Kalau mau mati sendiri aja, jangan ajak-ajak orang. Ya Allah. Saya minta maaf sekali lagi, saya minta maaf ya Neng. Gimana sih? Emang jalan punya lo doang apa? Maaf. Jangan-jangan minta ganti rugi ya? Sengaja ya? Astagfirullahaladzim, enggak, saya enggak minta ganti rugi kok. Sekali kali saya salah, saya minta maaf.
Bawa minggir nih gerobak, ganggu jalan aja. Iya, iya. Udah. Bu, maafin teman saya ya, Bu ya, maafin. Win, ngapain kamu minta maaf sama dia? Yang salah tuh dia. Sana pergi. Udah. Tolong pinggirin ya, Bu, gerobaknya. Iya, iya. Udah nih, minggir. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Mas, baju pengantin kita bagus ya, Mas? Nanti kita jadi raja dan ratu semalam. Kamu pasti tambah ganteng deh, Mas. Iya, mudah-mudahan pernikahan kita lancar semuanya ya. Amin, Mas. Catering udah, baju udah. Iya. Apalagi yang belum ya? Hampir 100%, Mas. Jadi aman. Hendra, Mas, kamu kenal sama dia, Mas? Ini orang yang aku ceritain itu loh, Mas. Pengemis di tengah jalan itu. Hendra. Nak, Jangan sembarangan kamu kalau ngomong ya. Saya tuh nggak kenal sama kamu. Ayo, sayang. Hendra, kamu jangan gitu dong. Masa kamu nggak kenal sih sama Sin. ibu? Ini ibu kamu. Hendra, Hendra. Saya nggak pernah punya ibu pemulung kayak kamu. Ayo, Jeng, kita pergi dari sini. Ya Allah. Hendra, Hendra buka pintu, nak. Hendra. Ya Allah. Ampuni anakku ya Allah yang nggak pernah mengakui aku sebagai ibunya. Nak, udah pulang kamu? Kamu mau minum apa, nak? Duh, udah deh, Bu, jangan berisik. Hendra tuh lagi capek. Iya, ibu tahu kamu lagi capek. Tapi kenapa sih tadi sikap kamu seperti itu sama ibu? Apa kamu malu ibu menjadi seorang pemulung, nak? Ya iyalah, Hendra malu, Bu. Hendra kan udah bilang sama ibu jangan mulung lagi. Hendra malu sama Ajeng. Hendra, ibu harus kasih tahu sama kamu. Kalau memang pekerjaan ibu itu seorang pemulung, kenapa kamu mesti malu? Pekerjaan apapun itu baik, halal, kita harus bisa mensyukuri semuanya itu, nak. Itu berkah dari Allah. Ibu pakai ceramah lagi. Ibu nggak ngerti perasaannya Hendra ya. Kalau misalnya Hendra nanti putus sama Ajeng gimana? Ajeng itu pacar kamu. Yang tadi siang ketemu itu, nak. Iya. Dan Hendra mau nikah sama dia. Nikah? Kamu mau menikah sama dia? Kok kamu nggak ngenalin ibu sama dia, nak? Nggak perlu, Bu. Malu. Kalau perlu nih ya, nanti Hendra nikah, itu walinya nggak usah ibu. Bikin malu aja. Ampunilah hamba, ya Allah. Jika hamba salah dalam mendidik Hendra dan kamu, hamba mohon padamu jangan hukum dia, ya Allah. Hamba mohon padamu, ya Allah.
hubungan saya dan kamu. Agar dia senantiasa bisa bersyukur kepadamu. Bisa berterima kasih atas semua rezeki untuk keluarga ini, ya Allah. Hendra, nak jangan jalan dulu. Ini sarapannya udah siap, ayo makan dulu yuk. Udahlah nggak sempet, udah kesiangan. Nak, sebentar, Hendra. Aduh, berhenti. Ngapain sih pada mainan di sini? Ntar kalau misalnya mobil saya lecet gimana? Emang mau ganti rugi? Belagu banget sih baru punya mobil begitu aja. Belum tentu ini mobil situ. Kok jadi ibu yang marah? Kalau misalnya nanti mobil saya lecet gimana? Emang situ yang mau ganti? Wah sih, bilangin tuh anaknya. Jangan sombong jadi orang. Situ aja, nggak punya mobil. Nak, sudah. Emang enak tinggal di lingkungan yang kumuh kayak gini. Blang. Oh, sos. Lama amat sih kamu. Ya ampun, maaf dong Tuan Putri cantik. Biasa tadi lagi ada masalah. Kalau malas bawa mobil, nanti aku bilang papa untuk sewa supir. Jadi mobil ini aku ambil. Enggak kok, aku nggak males, beneran. Udah yuk, nggak usah marah. Ayo kita jalan. Yuk. Pagi-pagi mau kemana sih Tuan Putri? Aku mau ke dokter Wijaya, Mas. Itu loh, pakar kecantikan itu. Kok pagi-pagi banget? Iya, aku mesti ngambil nomor dulu, Mas. Nah, abis itu aku mau ke salon. Aku telepon kamu ya kalau udah selesai. Kamu jemput aku. Siap Tuan Putri. Tenang aja, aku pasti jemput. Mas, ibu-ibu pemulung itu jangan-jangan ibu kamu. Kamu nih kalau ngomong ada-ada aja. Emangnya muka aku itu ada tampang pemulung? Ya enggak sih. Nah, berarti dia itu bukan ibu aku. Mas, kita ini tuh mau nikah. Masa sampai sekarang aku belum pernah dikenalin sama orang tua kamu? Iya Tuan Putriku, nanti aku kenalin kamu sama orang tua aku ya. Iya. Ntar kalau gua kenalin nyokap gue bakalan putus nih dari Ajeng. Iya Pak, Bisa saya bicara sebentar? bisa Pak. Kamu yakin mau menikahi putri saya aja? Saya yakin Pak. Kalau begitu saya setuju. Saya yakin kamu pasti bisa jaga aja. Insya Allah Pak. Secepatnya kamu bawa orang tua kamu ke rumah ya. Gawat. Mana mungkin gua ngajak ibu gua yang dekil itu ke rumah Ajeng. Gua harus cari akal nih. Oke, saya pergi dulu. Ya Pak. Halo, iya Tuan Putri cantik. Lama amat sih angkat teleponnya. Mas di mana? Aku udah selesai nih. Jemput dong. Iya, tapi aku lagi banyak kerjaan ini di kantor saya. Aduh Mas, kamu sibuk apa sih? Kamu bilang aja kamu mesti jemput aku. Bilang sama papa kayak gitu. Lagian kan mobilnya kamu yang bawa. Pokoknya aku minta jemput. Iya, udah jangan marah-marah ya. Ini aku jemput kok. Ya, Cepetan. dah. Mas, kalau papa udah ngomong kayak gitu, berarti kamu harus cari waktu.
gimana caranya kamu bisa temuin orang tua aku sama orang tua kamu. Kecuali kamu gak serius sama aku. Ya aku serius dong sayang sama kamu. Iya aku janji sama kamu. Secepatnya kita atur pertemuan itu, ya. Aduh, gimana ya? Nggak mungkin lah gue ngasih tahu kalau dia itu ibu gue. Mas Hendra kenapa ya? Kayaknya ada yang ditutupin deh. Tiap aku ngomongin soal orang tuanya pasti dia langsung bete. Aku mesti cari tahu nih. Lihat tuh Bu, ini pasti gara-gara banyak rongsokan nih di rumah nih. Makanya mobil sampai lecet kayak gini. Ya sudah, Ibu minta maaf ya. Harusnya kan kamu tahu toh nak. Kalau keadaan kita emang dari dulu seperti ini. Ibu kenapa nggak ibu jual aja sih barang rongsokannya? Terus uangnya itu pakai modal buat usaha. Jadi ibu nggak usah jadi pemulung lagi. Hendra, kamu kayak kacang lupa kulitnya. Kamu bisa sekolah, bisa kuliah. Berkat usaha ibu kamu. Kamu jangan suka kasar begitu, Dra, sama ibu kamu, Dra. Bu, mendingan ibu nggak usah ikut campur deh, ya. Lemes banget mulutnya. Udah nak, sudah. Halo? Iya Tuan Putri. Iya. Aku jemput ya. Iya. Dah. Mundur. Terlecet lagi mobil gua. Ndra, pelan-pelan ya Ndra. Jangan ngebut ya. Terima kasih ya. Sama-sama. Nanti barangnya saya kirim ke rumah. Oh iya, makasih. Ini sih. Kamu kok nggak ngebiarin aku aja sih yang bayar? Udahlah Mas, nggak apa-apa. Kamu simpen aja. Kan aku tahu gaji kamu tuh belum seberapa. Nanti kalau Papa udah ngangkat kamu jadi direktur, baru aku minta uang sama kamu. Dan Mas, keperluan kita semua udah beres. Untuk pernikahan Papa yang support, jadi semuanya udah aman. Tapi Mas Hendra nggak boleh macem-macem. Yang kayak gini nih yang gue suka. Makanya gue nggak mau sampai kehilangan Ajeng. Langsung ke rumah kamu aja ya Mas. Ngapain sih? Udah lain kali aja. Ih, kok lain kali sih Mas? Sebenarnya tuh kita mau nikah apa enggak sih? Apa susahnya sih Mas ke rumah kamu, terus aku kenalan sama orang tua kamu? Nanti aku sendiri yang ngomong kalau Papa yang mau ketemu. Nggak mungkin gue kenalin Ajeng ke ibu. Bisa hancur hubungan gue. Kalau sampai Ajeng tahu kalau ibu gue itu pemulung. Gimana Mas? Lain kali aja ya. Kamu kan tahu ibu aku tuh lagi keluar kota. Kenapa sih? Setiap aku mau ketemu orang tuanya, Mas Hendra pasti selalu cari alasan. Apa sih sebenarnya? Nanti setelah orang tua aku pulang dari luar kota, aku kenalin sama kamu secepatnya ya. Ya harus. Kok kamu jadi sinis gitu sih? Ya nggak tahu ya Mas, aku ngerasa aneh aja. Aneh apa lagi sih? Ya itu soal ibu kamu. Masa kamu nggak percaya terus sih sama aku? Aku udah bilang, ibu aku itu lagi di luar kota. Bukannya nggak percaya Mas. Ya terus apa lagi dong kalau kayak gitu? Ya udah, kalau misalnya kamu mau kayak gini terus, kita putus. Kok jadi kamu yang marah? Ya habis kamu nggak percaya terus sama aku. Ini kunci mobilnya, aku bisa pulang sendiri naik ojek. Mas, masalah ini tuh udah sebulan, Mas. Kalau kita bisa nikah secepatnya, secepatnya, Mas. Tapi apa reaksi kamu? Kayaknya kamu nggak punya niat deh untuk temuin orang tua kamu sama orang tua aku. Kalau mau tersinggung, Mas, harusnya aku yang tersinggung. Ya udah gini aja. Kamu mau putus?
Kamu mau kita udahan? Ya udah, nanti aku bilang sama papa. Kalau kita udah putus, sekalian mobilnya aku ambil, terus kamu berhenti dari kerja. Waduh, gawat. Kalau sampai gue juga dipecat dari perusahaan, mau ditaruh di mana muka gue sama tetangga rumah? Sayang, Tuan Putri udah dong, kamu jangan marah ya. Aku tuh nggak ada maksud untuk ngomong kayak gitu sama kamu. Maafin aku ya. Aku janji deh nanti setelah ibu aku udah pulang, ya aku kenalin kamu sama mereka, ya. Ya udah kamu jangan marah dong, ya. Iya. Udah nih, tuh, bawa mobilnya. Ya udah kalau gitu, aku pulang dulu ya. Pak, tolong ikutin mobil itu ya, Pak. Cepetan, Pak. Ibu! Ibu! Ngapain lu liat-liat? Lu pergi sana. Ngapain liat-liat? Ibu! Lu kemana aja sih dari tadi dicariin juga? Kamu tuh kenapa sih kentutnya kenceng banget? Yang teriak-teriak kayak gitu, Nak. Ah, ada apa? Sini deh. Sini. Bu, lihat nih, gara-gara ibu. Kenapa sih kita harus tinggal di tempat seperti ini sih, Bu? Jadi benar, perempuan itu ibunya Mas Hendra. Kenapa nggak kita pindah aja dari sini? Cari rumah yang bagusan? Masya Allah, Hendra. Kenapa sih, Nak? Kamu tuh baru datang tapi marah-marah terus sama ibu. Harusnya kita bersyukur punya rumah seperti ini. Kamu tahu nggak? Cari rumah itu susah, belinya juga mahal. Ibu belum punya uang cukup untuk beli rumah. Makanya ibu jangan jadi pemulung dong. Demen banget jadi pemulung. Sekarang kamu nggak bisa bohong lagi. Ajeng, Ini yang kamu bilang keluar kota. Ajeng, jangan tunggu, Jang. Hendra, cukup, Nak. Cukup. Cukup ibu bilang. Lihat tuh, gara-gara ibu nih ya, Ajeng jadi ninggalin Hendra sekarang. Kok kamu jadi nyalain ibu sih? Iyalah, Bu. Kalau kita nggak hidup miskin kayak gini, Ajeng nggak akan mungkin ada masalah sama Hendra. Istighfar, Hendra. Kita menjadi seperti ini sudah ketentuan dari Allah. Harusnya kita bersyukur. Dan ini semua ibu nggak minta, Nak. Istighfar kamu. Udahlah, Bu. Selalu aja ke situ larinya. Nih. Kamu ambil aja mobil kamu. Sekarang kamu tahu kan? Kenapa aku nggak mau kamu kenal sama ibu aku? Ibu aku itu cuma seorang pemulung, Jang. Pemulung. Aku malu. Dan aku nggak mau kamu jadi malu juga karena kamu kenal sama ibu aku. Aku sayang sama kamu, Jang. Aku nggak mau putus dari kamu cuma gara-gara ibu aku yang seorang pemulung. Dan aku nggak mau papa kamu nolak aku karena kenal sama ibu aku. Tapi sekarang semuanya udah ketahuan. Tapi asal kamu tahu, aku cinta sama kamu. Gara-gara ibu, gue jadi harus kayak gini depan Ajeng. Gue harus kehilangan semua kekayaan yang bakalan gue dapet. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu. Kalau kamu mau kita batalin pernikahan kita, silakan. Aku memang bukan siapa-siapa. Kamu berhak mendapatkan laki-laki yang lebih pantas buat kamu. Yang lebih kaya. Yang sederajat sama kamu.
Aku cuma anak seorang pemulung. Selamat tinggal, Ajeng. Mas Hendra, kita tetap nikah, Mas. Aku tetap terima kamu, Mas. Kamu serius? Aku cinta sama kamu, Mas. Tapi enggak dengan ibu kamu. Dan Mas, mobil ini tetap kamu pakai ya? Untung aja Ajeng masih terima gue. Kalau enggak, mobil ini bakalan diambil sama dia. Lagi pula Mas, kita kan udah nyusun rencana pernikahan kita. Gak mungkin kita batalin, Mas. Kita tetap nikah. Tapi gimana sama papa kamu? Papa kamu kan pengen ketemu sama ibu aku. Aku gak mungkin kenalin ibu aku yang pemulung itu sama papa kamu. Kita cari cara sama-sama ya, Mas. Hendra akhirnya pergi meninggalkan saya, Umi. Dia bahkan tidak pernah ngasih tahu di mana rumahnya sekarang. Bahkan dia tega meninggalkan saya demi wanita itu, Umi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Padahal anak kalau yang durhaka kepada orang tua itu Allah sudah siapkan azab. Na'udzubillah. Pertama kalau kita durhaka kepada orang tua, keberkahan Allah cabut, keberkahan Allah cabut. Yang kedua nanti di akhirat dukhulun nar. Allah siapkan neraka. Na'udzubillah. Kenapa? Karena kita besar dari orang tua. Kita digedein orang tua. Saya berusaha ikhlas. Saya tetap mencintai anak saya, Umi. Dan saya percaya suatu saat nanti Allah akan mempertemukan saya dengan anak saya. Subhanallah, Ibu Asih ini bisa kita jadikan contoh. Insya Allah Ibu Asih termasuk wanita yang dirindukan surga, Ibu. Karena sudah ikhlas menerima perbuatan anaknya yang tidak menyenangkan. Dan juga beliau ikhlas tidak mengharapkan apa-apa dari anaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innalladzina amanu wa amilus solihat lahum jannatul firdausi nuzula. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, disediakan oleh Allah surga firdaus tempatnya, ya Allah. Rumah ini sengaja Papa beli buat kalian berdua. Rumahnya cukup nyaman, Om. Iya, Papa sengaja siapkan untuk kado pernikahan kalian nanti. Beneran nih, Pak? Betul. Gini aja, Om. Daripada rumahnya kosong, gimana kalau saya tempatin dulu, Om? Iya beneran, Pak. Boleh kan? Boleh. Selamat tinggal penderitaan. Hendra, Nak, kamu mau kemana? Kok bawa koper? Mulai hari ini aku akan tinggal ini. Kamu mau tinggalin ibu sendirian, Nak? Ya itu pilihan yang bagus. Ya, kamu mau tinggal di mana sih? Udahlah Bu, Ibu nggak usah tahu.
Kalau ibu tahu juga nanti ibu nyusul lagi. Aku tuh udah bosen, Bu, sama semua penderitaan ini. Ibu tuh cuma bikin malu aja. Astagfirullahaladzim. Hendra, kenapa sih kamu gitu terus sama ibu, nak? Demi istri kamu tega mengabaikan ibu. Iya, emangnya kenapa? Ibu tuh cuma bikin malu aja. Gak mungkin dong aku tinggal di rumah miskin ini sama pemulung seperti ibu. Apa kata istri dan mertua aku nanti? Selamat tinggal. Jangan pernah cari aku lagi. Ibu urus aja diri ibu sendiri. Hendra, tolong. Hendra bisa tenang. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a ووافقني عملا مقبولا. Aku gak sabar deh sayang. Kita cepet-cepet nikah dan bisa tinggal di rumah mewah ini. Aku juga, Mas. Mas, tapi bener ya, ibu kamu jangan dibawa-bawa ke pesta pernikahan kita. Mulai sekarang kamu lupain ibu kamu. Iya, kamu tenang aja. Janji loh, Mas. Emangnya kamu gak kasihan? Aku punya mertua pemulung. Nanti apa kata teman-teman? Iya, kamu gak usah khawatir. Kita akan bahagia tanpa ibu aku. Senyum lo. Iya. Barang bekas, barang bekas. Barang bekas. Bu Asih? Bu? Bu Asih? Bu? Bu Asih, Ibu? Bu Asih. Tolong! Aduh, kenapa ini? Ibu pingsan, tolong angkatin, Kak. Ya udah angkat. Pelan-pelan. Ternyata Bu Asih sudah sadar. Ya Allah, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih. Ibu Asih kalau sudah tidak kuat, lebih baik Ibu istirahat saja. Iya, nanti kalau ibu sakit yang cari uang siapa yang buat makan juga, ya nggak? Kan ada anak ya, Hendra. Ya ilah anaknya, ibunya aja ditelantarin begini kok, betul nggak? Ya sudah, aku akan telepon Hendra. Ya udah coba cepat kamu telepon. Halo? Halo, Hendra. Orang tua kamu sakit. Kamu bisa datang nggak? Kamu pikir kamu itu siapa ngatur-ngatur saya? Kamu yang lagi ada di situ. Ya kamu aja yang nganter ibu ke dokter. Saya itu lagi banyak kerjaan. Gak bisa datang ke sana. Astagfirullahaladzim. Gimana? Hendra nggak mau datang, Bu. Itu gimana sih anak durhaka sama orang tua? Ibunya lagi sakit begini juga. Sabar ya Bu. Emang sabar.
Allah, sekeras apapun, dia adalah tetap anak hamba ya Allah. Hamba kangen sekali. Hamba rindu pada anak hamba ya Allah. Hamba mohon padamu, pertemukanlah hamba dengan dia ya Allah. Hamba percaya hanya Engkau yang senantiasa bisa mengabulkan doa-doa hamba ya Allah. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Tres. Bu, tadi saya lihat Hendra, Bu. Kamu lihat di mana? Dia sekarang tinggal di rumah yang mewah, Bu. Rumah mewah. Apa dia tinggal sama gadis itu ya? Kata tukang kopi sih, bilangnya enggak sih, Bu. Bu mau dianterin ke sana? Kalau kamu nggak keberatan, saya mau dianterin ke sana. Boleh, Bu. Ya sudah, tunggu sebentar ya. Oh, iya, iya. Ibu ngapain sih kesini? Ibu kangen sama Hendra. Ini Ibu bawain makanan kesukaan dia, Nak. Udahlah, kayak Mas Hendra inget aja sama ibu. Ibu tahu nggak? Di sini tuh makanan banyak, nggak perlu lagi makanan ibu. Ya tapi ini makanan kesukaan dia dari kecil. Ibu, mendingan ibu pergi sekarang. Jangan pernah kesini lagi ya. Apalagi aja nggak ada teman-teman, bikin malu tahu nggak? Udah cepat-cepat pergi. Udah. Siapa tuh, Jeng? Oh itu mau cari kerjaan. Udah aku bilangin udah punya pembantu di sini. Udah yuk nggak usah ngomongin. Masuk yuk. Yuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aisyah. Ibu Asih kenapa Ibu? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Bentar lagi juga saya sehat, Nak. Ibu Asih sakit ya Bu? Ibu Aisyah antar ke rumah sakit dulu ya? Jangan Ibu nggak mau repotin kamu. Nggak apa-apa Ibu. Aisyah antar aja dulu Ibu ke rumah sakit. Nanti sampai sana baru Aisyah cari Mas Hendra. Ya Bu ya? Jangan. Terima Kenapa, kasih Ibu? ya. Ibu, astagfirullahaladzim Ibu. Ibu Asih. Ibu. Ya Allah. Ibu Asih. Ya Allah. Mas, kamu serius? Udah dapat penggantinya ibu? Iya. Iya, bagus deh Mas. Aku seneng. Jadinya aku nggak malu sama tamu-tamu undangan. Bukan kamu aja yang malu, aku juga malu. Mas, ibu kamu udah tahu ya alamat rumah kita. Kamu serius? Iya, tadi siang dia ke rumah. Aku aja sampai kaget. Mana ada teman-teman lagi. Aku usir aja dia. Aku bilang ada yang minta kerjaan. Mas, kalau ibu udah tahu alamat rumah kita, nanti kapan aja dia datang terus, Mas. Bikin malu kita. Aku takut kalau papa sampai tahu. Iya bener juga kamu ya. Ibu, ya Allah. Ibu sehat-sehat ya Bu ya. Jangan sakit lagi Bu. Terima kasih untuk bantuan kamu. Mas Hendra Bu. Mas Hendra. Ngapain kamu di sini? Ini tadi Aisyah ketemu Bu Asih di jalan. Dia pingsan, jadi Aisyah antar ke sini terus Aisyah temenin gitu. Gitu Mas. Alah, palingan juga pura-pura. Bu, udah deh Bu, bangun Bu. Nggak usah pura-pura sakit, udah bangun Bu. Astagfirullahaladzim, Mas Hendra. Hendra bilangin sama ibu ya.
Ibu jangan pernah datang ke rumah Hendra. Ya Allah, Mas Hendra. Kenapa ibu nggak boleh datang ke rumah kamu? Udah deh Bu, gak usah banyak nanya. Itu bukan urusan ibu. Lupain Hendra mulai sekarang. Jangan pernah cari Hendra lagi. Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa sih? Kamu akhir-akhir ini berubah. Kamu kasar sekali sama ibu. Kenapa, Nak? Ibu pengen tahu kenapa akhir-akhir ini aku berubah. Karena aku bosan Bu sama kemiskinan ini. Aku nggak bisa tinggal di rumah ini lagi Bu. Aku nggak mau punya ibu seorang pemulung. Mas Hendra, Jangan ikut campur kamu ya. Pokoknya ibu dengerin ya. Mulai sekarang jangan pernah cari Hendra lagi. astagfirullahaladzim Mas Hendra. Hendra, kamu jangan suka ngelawan sama orang kamu sendiri, Hendra. Hah? Kalian tuh nggak usah ikut campur urusan saya ya. Kalian urusin aja tuh urusan kalian yang belum kaya. Gak punya hati banget ya. Udah mendingan sekarang kalian pulang ke rumah ya. Jangan deket-deket mobil saya ntar lecet. Lagu banget sih, Nak. Oh, so. Lagu banget sih jadi orang. Dasar orang nggak berpendidikan. Siapa nih? Aduh, siapa? Wah, loh, ini kan Mas Hendra, anaknya Ibu Asih. Ayo. Bantu. Ya Allah, Mas Hendra. Ibu Asih. Iya Pak. Ada apa Pak? Iya, Hendra itu loh, dia tabrakan. Dokter, bagaimana keadaannya Mas Hendra, Dok? Matanya terkena serbuk pecahan kaca. Tapi kita akan lihat serbuk pecahan itu akan merusak kornea matanya atau tidak. Tapi kemungkinan besar 99% Pak Hendra akan mengalami kebutaan. Buta. Terima kasih, Dok. Dokter. Dok, sebentar, Dok. Tolong sembuhkan mata Hendra, Dok. Saya tidak mau calon menantu saya itu buta. Dokter tinggal sebutkan. Berapapun biayanya, saya akan bayar. Tolong kasihani anak saya, Dok, yang mau menikah dengan Hendra. Tidak mungkin anak saya menikah kalau kondisi mata Hendra buta seperti itu, Dok. Bapak berdoa saja, kecuali ada yang mau mendonorkan kornea matanya. Mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Ya Allah, berilah kesembuhan pada anak hamba, ya Allah. Ajeng, Papa sama Mama pulang dulu ya. Mudah-mudahan Hendra tidak apa-apa. Ajeng, Mama pulang dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Ya, ayo. Aku ada di mana? Mas istirahat aja dulu. Jangan banyak gerak dulu ya, Mas. Ajeng, ada apa ini? Kenapa mataku diperban, Ajeng? Ajeng, kenapa aku nggak bisa ngelihat? Mas, Ajeng, ada apa ini sebenarnya? Kenapa aku nggak bisa ngelihat, Ajeng? Mas tuh baru aja ngalamin kecelakaan. Tapi mudah-mudahan aja Mas gak kenapa-napa ya. Mataku. Mataku, aku nggak bisa ngelihat apa-apa, Ajeng. Ajeng, aku nggak bisa ngelihat apa-apa. Ajeng, kamu jangan tinggalin aku. Aku nggak mau buta.
Tolong! Ngapain kamu kesini? Saya harus ketemu dengan Hendra. Nggak usah. Tapi saya harus ketemu dengan anak saya. Mas Hendra itu bukan anak ibu lagi. Dia udah lupain ibu. Kenapa sih? Di saat seperti ini kamu masih kasar sama saya. Kamu gak pernah tahu bagaimana perasaan saya sebagai seorang ibu. Bu, lebih baik ibu pergi dari sini. Daripada ibu tambah sakit hati karena Mas Hendra tuh udah lupain ibu. Gak mungkin anak saya melupakan saya. Dengar ya, Bu. Saya nggak butuh belas kasihan ibu. Lebih baik ibu pergi dari sini. Gunakan air itu untuk kesembuhannya. Baik, Mbah. Ingat, bacakan air itu, lalu kamu taruh di bawah hiu yang kamu bakar. Setelah itu kamu minumkan. Baik, Mbah. Ajeng, kamu jangan pulang dong. Aku nggak ada temen di sini, kamu temenin aku ya. Mas, kita itu belum menikah. Nanti kalau tetangga tahu kita berduaan di sini, mereka bisa marah loh. Kamu tidur aja. Besok pagi-pagi aku datang lagi ke sini. Ya udah, kamu hati-hati ya. Siapa itu? Siapa itu? Jangan main-main! Siapa di sana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Lindungi Hendra ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kok nggak dikunci nih? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hendra, nak. Hendra bangun. Ya Allah, nak. Bangun. Ya Allah, bismillah. Oh, ya Allah, bantu anakku, ya Allah. Hendra, bantu anakku, ya Allah. Minal khantaya, Rabbi zidni ilman nafi'an. عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله. Saya ikhlas, dokter. Tolong sembuhkan anak saya. Bu, saya mengerti perasaan ibu. Tapi melakukan ini nggak bisa sembarangan. Dalam peraturannya, setiap orang yang akan mendonorkan matanya pada orang lain harus dalam kondisi meninggal dunia. Kalau masih sehat seperti ibu, sangat dilarang. Saya tahu, dokter. Seandainya saya harus berikan nyawa, saya ikhlas untuk anak saya.
Saya ingin lihat anak saya hidup bahagia, dokter. Tolong lakukan dong semua. Astaghfirullah Rabbal Ada aturan dalam hal ini, Bu. Tapi kalau Ibu memaksa, Ibu bisa tanda tangani surat pernyataan terlebih dahulu. Saya bersedia, dokter. Saya akan menandatanganinya. Bu, Ibu yakin akan melakukan ini? Sangat yakin. Mas? Mas Hendra? Mas? Kemana sih Mas Hendra? Halo? Mas Hendra masuk rumah sakit lagi? Iya, oke, saya kesana ya. Tapi siapa yang bawa Mas Hendra ke rumah sakit ya? Mas, Siapa itu? ini aku, Mas. Ajeng? Iya, Mas. Mas Hendra baru aja selesai operasi mata. Ada orang baik yang mau mendonorkan retinanya untuk Mas. Siapa Ajeng? Dokter nggak mau kasih tahu, Mas. Karena dokter udah berjanji sama pendonor untuk tidak memberitahu kita. Seandainya aku tahu siapa yang sudah mendonorkan matanya buat aku akan bersujud syukur di hadapannya. Iya. Sekarang kamu telepon kan ya, Pak? Ajeng? Mas Hendra. Ajeng, Mas Hendra. aku bisa ngelihat lagi. Iya, Mas. Om, Tante, Iya. aku bisa ngelihat lagi. Aku bisa lihat semuanya sekarang. Nah, kalau sudah begini, saya tidak akan menunda lagi pernikahan anak saya dengan Hendra. Iya Pak, terima kasih. Maaf, kemarin-kemarin saya belum sempat datang ke rumah Bapak karena banyak pekerjaan saya yang belum terselesaikan di perusahaan saya. Tidak apa-apa, Bu. Ajeng, Hendra, bagaimana dengan kalian berdua? Semua rencana udah beres sih, Pak. Tinggal undangan dicetak, asal tahu tanggalnya aja. Baiklah, kalau begitu bagaimana kalau 2 minggu lagi pernikahan kalian berdua kita langsungkan? Ya, Maya? Setuju. Itu untuk awalan, Bu. Terima kasih Mas Hendra. Nanti di saat kita berdua menikah, Ibu datang ke pernikahan itu dan Ibu jangan lupa bilang sama semua orang kalau Ibu adalah wali saya. Iya, pasti. Makasih banyak ya Bu kerjasamanya. Terima kasih Mas Hendra. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mas, lagi mikirin apa sih? Semuanya kan udah beres. Tinggal hari H aja pernikahan kita. Aku cuma lagi bingung. Siapa yang udah mendonorkan matanya buat aku? Udah Mas, gak usah dipikirin lagi. Iya. Mudah-mudahan orang yang mendonorkan matanya buat aku itu bisa dibalas kebaikan. Amin. Baik banget orangnya ya Mas.
Astagfirullahaladzim. Dadaku. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. 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 Masih? Ayah Imron. Imron, ada apa Imron? Ibu nggak dikasih tahu apa mama mau datang? Maksud kamu apa? Kan si Hendra lagi nikah, Bu, di gedung sono. Astagfirullahaladzim. Hendra nikah? Iya. Emang ibu nggak dikasih kabar? Enggak ada yang ngasih tahu saya, Pon. Wah, Hendra emang anak kurang ajar. Masa ibu sendiri nggak dikasih tahu? Ron, boleh minta tolong anterin saya ke sana ya? Ayo, lompat. Bismillah. Kanan. Kamu kenapa sih? Mudah-mudahan dia nggak datang ya. Siapa? Itu ibu kamu. Enggak lah, dia nggak akan datang. Dia aja nggak tahu ini tempatnya di mana. Pak, lepaskan tangan saya, Pak. Ayo keluar. Dasar perempuan gak waras. Mana mungkin yang nikah anaknya? Ayo keluar. Masa Bapak nggak percaya sama saya, Pak? Ayo. Hendra, anakku, sekalipun kamu tidak minta restu sama ibu, tapi ibu ikhlas, nak, memberimu restu. Ibu tetap tidak akan pernah putus mendoakan kamu. Ibu. Ayo, Bu, ayo. Ibu kenapa, Bu? Tolong sampaikan pada Hendra anak saya. Saya ibunya nunggu di depan ya, Pak ya. Ya udah, Bu. Kalau gitu Ibu tunggu di sini biar saya ke dalam ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, Bu. Hentikan pernikahan ini. Apa? Hendra, siapa perempuan ini sebenarnya? Kamu benar-benar jahat, Hendra. Kenapa kamu melakukan ini semua?
Ibu ngapain sih datang ke sini? Hah? Berapa kali aku bilang sama ibu jangan pernah cari aku. Lihat nih sekarang, semuanya jadi berantakan gara-gara ibu. Hendra, kamu apa tetap tidak mau mengakui aku sebagai ibu kamu, nak? Ibu senang dengar kamu, nak. Kamu sudah bisa melihat. Alhamdulillah. Ibu sudah mendonorkan mata ibu buat kamu, Hendra. Jadi orang yang udah mendonorkan mata buat aku itu ibu. Ibu. Subhanallah, Bu Asi ini bisa kita jadikan contoh. Insya Allah Bu Asi ini tergolong wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Wanita perindu surga. Kenapa? Karena amal ibadahnya banyak, ikhlas menerima perbuatan anaknya yang kurang menyenangkan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Innal ladina amanu wa amilus solihat lahum jannatul firdausin nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan banyak amal ibadahnya, amal solehnya, lahum jannatul firdausin nuzula, bagi mereka adalah surga firdaus tempatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang yang dimasukkan ke dalam surga firdaus. Amin ya Allah. Terima kasih, Umi. Iya, sama-sama Bu Asi. Bu Asi, astagfirullahaladzim, Bu Asi. Bu Asi, ya Allah. Bu Asi. Bu Asi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu. Ibu maafin Hendra, Bu. Hendra udah durhaka sama ibu. Maafin Hendra, Bu. Hendra sayang sama ibu. Hendra gak mau ibu ninggalin Hendra, Bu. Udah jangan nangis aja, Nak. Kagak baik nangis yang berlebihan begitu buat orang yang sudah wafat. Doain aja ibumu. Insya Allah ibumu tergolong wanita yang dirindukan surga. Dan jangan lupa bersolat, doain. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.